Gua sih sebenarnya sangat menyarankan stop cari cara instan untuk kaya gitu ya di internet. Halo teman-teman, jadi kali ini gue akan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang gue temuin di kolom komentar ya. Jadi karena udah lama juga gue gak bikin video karena terbentur urusan dan yang lain-lain. Jadi kali ini gue akan menjawab lah pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue bisa gue jawab gitu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang gue temuin dan mungkin sesuai judul nanti gue akan buat judulnya. Yaitu nanti akan gue bahas di terakhiran ya. Jadi gue juga minta izin sama teman-teman yang gue ambil pertanyaannya di sini. Jadi oke, langsung aja di pertanyaan yang pertama ya. Gue nemu pertanyaan soal ads di T-Public ini. Jadi ada dua orang ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering gue temuin. Jadi gue ambil beberapa aja yang kira-kira mewakili ya teman-teman yang memang biasa nonton Nafkah Digital atau teman-teman yang baru boleh simak juga. Jadi intinya di yang pertama ini adalah soal ads di T-Public ya. Jadi pertama ada pertanyaan gini nih. Berarti kalau akunnya nggak muncul mau nggak mau harus pakai ads ya bang? Atau ads dari T-Public-nya langsung. Jadi kita nggak perlu bayar untuk ads. Terus yang kedua di bawahnya tuh, bang mau tanya, saya kan punya akun tuh di T-Public. Misalnya iklan berbayar di FB Ads worth it nggak? Plus dijawab. Nah, sekali lagi gue minta izin ya sama teman-teman yang berdua nih. Gua post di sini pertanyaannya. Jadi soal ads di T-Public, pertama T-Public itu nggak punya ads sendiri ya setahu gue ya. Kalau gue salah dikoreksi tolong. Jadi ads di T-Public itu setahu gue belum ada. Jadi kalau mungkin print on demand yang lain tuh ada ya. Karena gue udah sering bilangin juga, gue sering bahas di video-video yang sebelumnya. Mungkin kalian udah nonton atau belum, silahkan dicek aja. Jadi untuk di T-Public mereka mengandalkan marketplace-nya gitu. Jadi T-Public adalah salah satu print on demand yang punya marketplace sendiri. Dan ada beberapa memang desain yang dipromosikan oleh pihak T-Public-nya gitu di halaman depan. Biasanya kalau kita baru buka T-Public itu desain-desain yang muncul itu pilihan editor lah jatuhnya gitu ya. Dan memang itu secara kuratif mereka pilih. Artinya memang T-Public mereka bilang juga di ininya, di websitenya bahwa semua pemilihan desain yang mereka promosikan atau storefront yang muncul kalau dicari atau yang nggak muncul atau yang gimana lah gitu, posisinya di website itu dikurasi secara manual oleh karyawannya T-Public gitu. Jadi untuk kita yang misalnya mau iklan di T-Public lah, kalau misalnya kalian yang nggak paham ya, maksudnya mungkin ada yang nggak ngerti sama pertanyaan ini. Ads yang ada di websitenya itu persis kayak Shopee. Kalau kalian buka Shopee, itu ada produk yang memang di ads ya, diiklankan oleh si penjual di Shopee-nya sendiri gitu. Nah itu maksud pertanyaan yang pertama mungkin ya. Dan T-Public itu belum ada yang kayak gitu. Jadi kita belum bisa mengiklankan desain untuk di T-Public-nya. Tapi kalau misalnya kita mau beriklan pakai Facebook Ads, Google Ads, dan ads yang lainnya di luar T-Public itu bisa. Yang mana pertanyaannya sinkron dengan yang kedua ini ya, dari Wap Studio. Misal kita iklan berbayar lewat FB Ads gitu. Nah pertanyaannya adalah worth it atau enggak gitu ya. Jadi menurut gue sih, gue selama ini dan juga teman-teman gue ini kan sebenarnya kalau di rombongan tuh yang paling bego lah gitu ya untuk urusan T-Public. Yang mana gue tuh memang banyak yang mentorin, banyak yang ngajarin itu dari senior-senior gue itu. Mereka nggak pernah melakukan iklan di situs yang lainnya, kayak media sosial kayak Facebook, Google, mungkin Twitter atau Instagram gitu. Yang mana sebenarnya itu cara yang paling efektif untuk mendatangkan traffic ke desain kalian gitu ya. Nah pertanyaannya adalah worth it atau enggak gitu. Sebenarnya kalau menurut gua T-Public nggak worth it menurut gua ya. Karena kalau misalnya kalian pakai print on demand yang lain dengan margin yang bisa kalian atur sendiri. Kalau di T-Public kan, kalau misalnya kalian yang sudah biasa di T-Public atau yang baru ini ya, gua kasih tahu ya. Di T-Public itu kita nggak bisa ngatur margin atau keuntungan kita atau fee yang kita dapatkan setelah desain itu laku. Misal di hari biasa itu kita dapat $4 untuk t-shirt yang laku dengan desain kita di dalamnya gitu. Dan
kalau lagi diskon itu cuman $2 gitu ya. Nah sekarang kan T-Public udah punya aturan baru tuh yang apprentice sama yang artisan. Nah itu nanti gue bahas di video selanjutnya. Mungkin kalau ada kalian yang mau info itu yang lebih lanjut ya, nanti gue bikinin videonya ngejelasin soal khusus untuk itu ya. Nah menurut gue baik lagi, bagi gue sih nggak worth it, karena ya itu tadi kita nggak bisa ngatur marginnya. Jadi kan harusnya ketika kita jualan dan kita punya cost atau biaya khusus untuk mengiklankan produk kita itu, harusnya kita angkat lagi margin dari produk kita yang kita mau jual, yang mana kita iklankan itu tadi ya. Dan di T-Public itu kan nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut gue mungkin kalau misalnya kalian pakai, gue belum pernah soalnya. Mungkin kalau misalnya kalian terapkan iklan itu untuk di T-Public, trafficnya jadi lebih banyak, penjualan lebih bengkak lah mungkin ya gitu. Cuman bagi gua kayaknya sih nggak usah deh kalau menurut gua, tapi terserah kalian. Karena gini, dengan budget yang misalnya kalian siapkan untuk beriklan, misalnya dengan budget 100.000 lah anggaplah gitu, dan mendapatkan traffic ke desain kalian itu mungkin beberapa ribu, dengan hasil dipecah lagi akhirnya ada yang beli mungkin belasan atau puluhan orang yang beli akhirnya gitu. Dengan margin yang kalian dapatkan, keuntungan fee yang kalian dapatkan setelah laku itu, dengan perbandingan biaya iklan yang menurut gue sih nggak worth it. Nah gitu ya. Ya sejauh itu yang gue pikir kenapa beriklan untuk di T-Public itu udah nggak worth it ya. Jadi intinya dari pertanyaan yang pertama ini ada 2 jawaban, karena ada 2 pertanyaan ya. Jadi apakah di T-Public ada ads-nya? Itu tidak ada. Terus yang kedua, apakah worth it? Itu menurut gua enggak gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau mungkin punya desain di T-Public dan juga punya desain di Redbubble misalnya. Di Redbubble itu kalian bisa atur sendiri marginnya berapa. Menurut gua lebih mending lo iklanin aja yang di Redbubble gitu ketimbang yang di T-Public gitu ya. Oke, yang pertanyaan selanjutnya adalah desain aman atau tidak aman. Ini sering juga gue temuin pertanyaan begini nih, soal aman atau tidak aman, atau apakah ini termasuk copyright atau enggak gitu. Jadi pertanyaannya dari Taknime 3760 ini, gue minta izin ya sama lo ya Taknime ya. Bang, kalau desainnya dari foto internet terus di tracing gitu, aman nggak bang gitu? Contohnya foto bunga mawar asli terus di tracing buat vektor gitu bang. Oke, jadi pertanyaannya sebenarnya banyak yang nanya kayak gini, cuman beragam ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa mewakili kalian yang punya pertanyaan yang sama atau hampir-hampir mirip. Jadi sebenarnya pertanyaannya ada 2 nih. Kalau desainnya dari foto, dari internet gitu, terus gua tracing. Buat kalian yang nggak tahu tracing itu maksudnya ada gambar, itu nanti diikutin polanya gitu dengan gambar yang baru, dengan pola yang baru, akhirnya menciptakan gambar yang baru meskipun sama sebenarnya gitu. Nah terus foto bunga mawar asli. Jadi gini ya, sebenarnya ini menurut sepengetahuan gue dan juga pengalaman gue, copyright itu print on demand itu yang mereka lihat itu sebenarnya bukan masalah kalian cara gambarnya gimana gitu. Jadi bukan soal apakah di tracing dengan apa bikin aman gitu, ataukah digambar manual pakai spidol gitu terus nanti di scan habis itu diupload gitu aman gitu, bukan gitu. Print on demand itu tidak peduli lah sebenarnya ya, tidak peduli dengan metode apa yang kalian pakai untuk membuat desain kalian itu. Contoh gini, misalnya kalian ketemu desain Coca-Cola, logo Coca-Cola itu, terus kalian gambar sendiri dari awal sampai habis, akhirnya terbentuklah logo Coca-Cola itu. Apakah itu aman? Itu enggak, karena gini, tetap itu adalah logo Coca-Cola yang sudah di trademark gitu ya. Nah contohnya kalau misalnya foto bunga mawar asli bang gitu, nah tergantung misalnya bunga mawar aslinya itu lu dapat dari mana dan status si foto bunga mawar itu gimana gitu. Contoh misalnya lu ngambil gambar di Pexel, yang mana Pexel itu kan website yang memang menyediakan foto-foto yang apa ya, public domain lah jatuhnya ya, yang boleh lo apain aja itu foto, mau lo jual atau gimana itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, jatuhnya aman gitu, karena memang dari gambar yang lo sadur itu memang statusnya aman gitu. Beda hal misalnya lo gambar misalnya ada gambar yang copyright terus lo tracing
lu upload itu sama aja sebenarnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan si Taknime ini gitu. Jadi print on demand intinya mereka tidak mengenal atau tidak peduli lah, anggaplah tidak peduli dengan metode apa yang kalian pakai untuk menggambar. Yang mereka pedulikan adalah si gambar itu atau polanya atau bentuknya itu ada merek yang dilindungi atau gambar yang memiliki trademark gitu atau copyright gitu ya. Sama dengan ini Taknime, mungkin lu sering bikin anime kan. Misalnya lu ada gambar Dragon Ball lah mungkin. Gambar Vegeta mungkin, terus lu tracing gitu. Itu nggak akan mengubah status copyrightnya. Apalagi kalau misalnya memang lu jago, gambarnya jadi lebih bagus daripada aslinya. Waduh, itu agak ini. Itu menurut gua. Misalnya mungkin lu nggak setuju ya, bisa kita bahas nanti di kolom komentar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini apa sih nih? Kok masih belum gua ubah? Sorry ya. Scam. Gitu ya. Scam gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin kalian kalau misalnya memang sudah subscribe Nafkah Digital dari lama, itu mungkin kalian akan nemuin video-video gua yang di luar dari print on demand, dan gua ngebahas ada peluang baru atau peluang lain di internet selain print on demand gitu ya. Jadi gua ketemu komen-komen semacam ini nih baru sebenarnya, karena gua udah lama nggak buka YouTube kan. Akhirnya gua lihat ada komentar yang begini nih. Yang pertama dari Jiwon 13. Gue minta izin ya buat kalian ya. Apakah bukan scam bang? Apakah sudah terbukti membayar? Itu pertama ya. Terus yang kedua, baik banget loh gitu kata dia gitu ya. Terus juga sebenarnya gue ketemu komen yang sangat-sangat menurut gue nggak enak ya. Mungkin ini gue lebay karena memang gue YouTuber baru. Ada komen begini, intinya lu buktiin dulu kalau misalnya lu udah dapet hasil dari situ baru lu share gitu. Yang menurut gue sebenarnya salah ya, karena gini, gue itu bikin channel ini sebenarnya niatnya untuk bantu memang, karena gue udah bergelut di print on demand. Banyak teman-teman gue yang mau tahu caranya gimana, dan mungkin dari 10 teman yang mau tahu caranya gimana di print on demand itu mungkin cuma setengahnya yang benar-benar mau. Dari yang benar-benar mau itu mungkin cuman setengahnya lagi yang bener-bener ngerjain gitu. Jadi makanya gue bikin channel aja sekalian gitu buat mereka yang teman-teman gue tuh yang mau nanya pertanyaan-pertanyaan itu, gue bikinlah video yang mungkin mereka bisa akses kapanpun. Mungkin jam 2 malam mereka mau tahu caranya gimana, itu bisa langsung gitu. Sebenarnya gitu ya. Cuman ternyata banyak juga yang nonton gitu. Itu latar belakangnya. Terus selanjutnya, memang channel itu niatnya gue nggak, pengennya sih ya gitu, nggak cuman di print on demand, walaupun gue majornya di print on demand, tapi gue juga pengen nge-share cara-cara lain di internet yang gue tahu, mungkin gue dapat infonya dari mana gitu. Akhirnya gue bikin videonya gitu. Satu itu ya, jadi bukan nggak ada gue untuk niat nipu ataupun cuman apa. Gue jujur aja memang di YouTube itu nggak terlalu banyak penghasilan, karena memang gue nggak majornya di YouTube. Satu ya, gue nggak utamanya di situ. Gue alhamdulillah sudah bisa cukup hidup dengan print on demand aja gitu ya. Jadi YouTube ini jalan gue untuk membantu lah gitu teman-teman yang mau tahu, yang apa yang gue tahu gue share gitu ya. Selanjutnya adalah ada pernyataan bahwa lu kalau misalnya mau nge-share sesuatu, lu tunjukin dulu kalau lu udah berhasil, baru lu kasih tahu orang. Itu menurut gue salah. Kenapa? Karena gini nih, informasi itu sebenarnya gue peruntukan untuk orang yang mau tahu. Satu ya. Terus juga akhirnya kalau misalnya bisa berguna ya bagus gitu. Kalau misalnya enggak ya gue nggak bisa berbuat apa-apa, karena gini, gue nggak pernah berniat jahat untuk bikin video tutorial misalnya gitu. Akhirnya gue nemuin metode baru nih untuk cari uang di internet, dicoba aja gitu. Masalahnya gini, kebanyakan orang yang nyari informasi soal cari uang di internet di YouTube itu selalu dimanjakan oleh abang-abang YouTuber yang lain tuh dengan hasil yang mana nggak cuman sedikit yang membuktikan bahwa sebenarnya kebanyakan mereka juga nggak ngerjain hal itu gitu. Sebenarnya nggak relevan. Contoh gini misalnya, gue bilang ke kalian misalnya, kalau lu bikin kebun karet, perkebunan karet, atau bikin perkebunan sawit misalnya, itu
bisa bikin penghasilannya banyak loh gitu. Itu salah nggak? Which is misalnya gue nggak ngelakuin itu, gue bilang aja ke lo, kalau bikin peternakan kambing yang luasnya 3 hektar itu bisa menghasilkan uang ratusan juta loh per bulan. Walaupun gue yang ngomong, gue nggak ngelakuin gitu. Tapi itu kan bener gitu. Kalau misalnya lu oke dengan informasi yang gue kasih, terus lu kerjain gitu, dan akhirnya nggak dapet, bukan gue niat nipu, tapi memang gue dapet informasi itu dari internet juga gitu. Jadi gue cuman nge-share ya itu ya. Jadi buat teman-teman, gue sih sebenarnya sangat menyarankan stop cari cara instan untuk kaya gitu ya di internet, yang mana memang gue termasuk channel yang aware sama teman-teman yang memang lagi nggak ada modal, nggak ada kerjaan gitu, terus memang pengen cari uang di internet ya tanpa modal gitu, yang mana kita tahu bahwa apapun hukumnya ya tanpa modal itu nggak mungkin bikin lu jadi kaya raya. Modal besar hasilnya besar gitu, karena memang kan gambling ya kan gitu. Jadi buat teman-teman yang salah satunya ini, gue nggak nyalahin mereka karena memang pasti gue juga pernah di posisi itu waktu itu. Memang capek banget cari uang gitu, karena memang di dunia nyata yang di luar internet itu memang agak sulit. Akhirnya gue memutuskan untuk coba sih cari duit di internet yang nggak ada modal gitu. Dan itu gue memang nemuin banyak banget. Ada beberapa yang gue coba ternyata gagal gitu, tapi gue nggak bisa dong nyalahin youtubernya gitu, karena mereka cuma ngasih informasi gitu kan. Mungkin untuk selanjutnya gue akan fokus aja lah di print on demand ya mungkin. Walaupun mungkin secara view dia sangat sedikit, karena memang secara query pencarian print on demand tuh peminatnya masih sedikit, tapi gue rasa bayarannya lebih besar dari rasa puas gue sudah memberikan informasi ke teman-teman. Gue nggak ngerasa gue ngasih ilmu ya, karena gue juga nggak ada ilmu. Gue ini hanya representasi dari guru-guru gue gitu. Karena gue juga murid gitu ya. Jadi di print on demand ini yang di samping-samping gue itu mereka lebih jago sebenarnya, cuman karena yang bisa ngomong cuman gua gitu, akhirnya cuman gue yang bikin YouTube gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah 3 pertanyaan yang mudah-mudahan mewakili kalian semua gitu. Jadi teman-teman yang mau mungkin gua bahas pertanyaannya di sini, kalian bisa komen aja. Tapi teman-teman yang lain mungkin pertanyaan yang belum gua bisa jawab, itu sorry banget, karena memang ada beberapa hal yang gue hindari gitu. Kalau misalnya gue nggak paham banget, sangat nggak paham, gue menghindari untuk menjawab, karena nanti ujung-ujungnya malah jadi menyesatkan gitu ya. Nah kayak gitu tuh baru gue bisa dibilang ini nih baik banget gitu ya. Oke teman-teman, mungkin videonya agak absurd untuk awal-awal ini, karena gue juga baru selesai dengan urusan-urusan yang lain gitu. Akhirnya bisa juga bikin video. Mudah-mudahan selanjutnya nanti gue bikin video lagi lebih sering. Makasih buat teman-teman yang masih setia di Nafa Digital. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.